Halo teman-teman, Shalom, apa kabar buat teman-teman? Kita jumpa lagi di episode keberapa ini? Episode keempat ya? Episode keempat kayaknya, atau episode ketiga. Kemarin buat teman-teman mungkin yang ketinggalan, belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung cek di channel kita, di YouTube kita, di Youth GKT. Nanti kalian bisa langsung klik videonya dan bisa tonton. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe, jangan lupa di-share ke teman-teman dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya. Oke, hari ini kita kedatangan lagi narasumber yang nggak kalah nih dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita mendatangkan gembala dari gereja kita ya, kita datengin Pak Yusuf. Nah, hari ini kita kedatangan juga tamu yang spesial. Beliau adalah seorang pembina dari Youth juga dan juga sebagai pendeta di gereja GKT New Life juga. Langsung aja kita sambut Kak Thomas Oki. Waduh. Tepuk tangan dong. Akhirnya diundang juga gitu. Sekian lama gitu akhirnya ya. Ditunggu-tunggu akhirnya diundang juga. Pembina sendiri loh padahal. Bisa dilupakan loh. Gimana? Waduh, gimana Kak Tom? Apa kabar? Puji Tuhan. Puji baik-baik. Hujan terus ya Kak ya? Hujan dingin gitu kan ya. Dingin, aduh. Bisa bikin rematik biasanya. Waduh. Yang penting di rumah ada kehangatan yang menunggu ya. Bener, selalu ada makanan siap sedia. Waduh. Emang itu ya. Jadi supply aja. Oke. Gimana? Hari ini kita dikasih tema nih Kak. Temanya Walk by Faith. Keren ya. Berjalan dengan iman. Bahasa Inggris kan keren. Bahasa Inggris keren. Waduh. Kalau kayak soto kan yellow white rice kan. Bahasa Jawanya apa itu? Berjalan bersamaan. Nah, jadi gimana? langsung aja nih Kak. Kalau menurut Kak Thomas itu seberapa penting sih iman? Karena kan setiap orang punya definisinya masing-masing. Aku yakin kita nggak perlu tanya definisi, kalian pasti udah cukup dewasa lah, udah cukup pintar untuk punya definisi tentang iman. Oke. Nah, tapi masalahnya seberapa penting sih iman itu Kak? Seberapa penting iman menurut Kak Thomas bagi kita orang percaya tentu sangat penting gitu ya. Sebagai orang percaya tidak mungkin kita dilepaskan dari namanya iman di dalam kehidupan kita kan. Betul. Jadi ya sangat penting gitu. Sangat penting. Gak ada jawaban lain, sangat penting. Sangat penting. Karena bagi orang percaya gitu kan, iman itu yang menopang kehidupan kita sampai pada akhirnya gitu kan. Yang menopang kehidupan kita sampai pada akhirnya. Kalau dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 itu di situ jelas dikatakan, Kak Thomas bacakan ya buat kita ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kata keselamatan jiwamu, itu jadi penting banget gitu. Iman itu sangat penting, karena itu ialah yang menopang hidup kita pada akhirnya, yang bertujuan pada keselamatan jiwa. Jadi sangat penting lah menurut Kak Thomas, kecuali kita nggak percaya bahwa kita akan mati gitu ya. Waduh, bener kan? Iya, kalau kita bakalan hidup selama-lamanya di dunia ini ya nggak usah beriman lagi. Immortal di dunia ya Kak. Iya. Nah, gini Kak, ini juga salah satu menurutku ayat yang seringkali anak-anak muda mungkin terjebak ya Kak. Ini dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Aku bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, jadi gini Kak pertanyaannya. Pertanyaannya gimana? Misalkan ya, apakah suatu hari nih aku lihat mobil bagus banget nih Kak. Aku lihat katakanlah mobil Mercy angkot lah. gitu ya. Oh iya. Yang bagusan dikit. Yang bagusan dikit lah ya. VW. Nah, misalkan aku melihat suatu hal yang aku inginin lah, dan aku langsung saat itu juga aku mengimani dalam nama Yesus sesuai ayat ini ya kan. Aku mengimani, aku pingin ini. Terus nggak dikasih sama Tuhan. Apakah artinya aku kurang beriman atau gimana Kak? Sebenarnya jadi itu iman yang benar itu sebenarnya kayak gimana sih Kak? Kalau di dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah kurang beriman? Mungkin bukan kurang beriman, tapi kurang berhikmat. Kurang berhikmat, beda ya Kak? Beda. Bukan iman yang kurang, tapi mungkin hikmatnya yang perlu dipertanyakan gitu kan. Karena
bagi orang percaya gitu, bagi orang yang beriman gitu, kita yakin Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Benar, betul. Artinya Allah itu berdaulat atas hidup kita. Meminta nggak apa-apa sih, nggak dilarang untuk kita minta sesuatu sama Tuhan, nggak masalah. Tapi ingat Tuhan yang berdaulat gitu ya. Betul. Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Jadi sehingga waktu kita minta terus kita nggak dikasih, seharusnya itu bukan melemahkan bahwa kita tidak beriman, tapi itu semakin menguatkan iman kita bahwa oh iya ya Tuhan tahu yang terbaik buat kita gitu ya. Jadi bukannya tidak beriman tapi kurang berhikmat menurut kata masih seperti itu ya. Ini menarik sih karena mungkin dari penggambaran tadi yang Kak Thomas jelaskan, menurutku itu bisa dibilang kayak ibarat Tuhan itu orang tua kita lah, dan kita itu anak-anak kecil. Jadi kita ada yang menurutku ada yang iman yang dewasa, ada iman yang masih anak-anak menurutku. Kalau iman yang masih anak-anak ya mungkin tadi yang tak contohin ya, terkadang mengimani dan kita memaksakan kehendak tuh hampir sama mungkin bagi kita. Karena mungkin kita minta sesuatu tapi Tuhan tuh tahu, misalkan kayak tadi aku minta mobil, katakanlah mobilnya mobil sport, pajaknya gede banget, waduh, bayarnya gitu ya. Bayarnya, nah semisalkan Tuhan langsung mengabulkan saat itu juga, belum tentu kita sanggup bayar pajaknya nanti ke depannya. Begitu juga dengan kita minta hal-hal lain, belum tentu itu yang terbaik buat kita ya kayaknya. Iya. Jadi ya gitu sih, harus kita pahami bahwa Allah itu yang berdaulat atas kita. Minta segala sesuatunya nggak masalah sih. Karena Tuhan bilang pinta aja gitu. Tapi ingat Tuhan yang berdaulat sih itu. Betul. Jadi iman yang menurut kata Mas tepat adalah iman yang mengakui kedaulatan Allah dalam hidup ini dan percaya bahwa Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Itu sih. Mantap. Mungkin itu ya. Waduh, gimana sih Kak kalau kita dari pembahasan kita yang sebelumnya ini tentang iman kita yang mengaku kalau Yesus berdaulat atas hidup kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita, gimana sih Kak cara menerapinnya? Mungkin ada contoh-contoh? Menerapkannya ya otomatis gini menurut kata Mas, kalau kita prinsipnya percaya Allah berdaulat atas hidup kita ya, Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka yang sebelum menerapkannya yang paling penting adalah kita belajar menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita gitu ya. Tuhan atas hidup kita. Kalau kita menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita, kita menguduskan Dia di hati kita gitu ya, segala sesuatunya pasti akan sejalan gitu ya, akan kita terapkan secara otomatis iman kita dalam kehidupan kita hari pas hari. Misal kalau bekerja gitu kan, rasanya malesan kita kerja gitu kan. Betul. Tapi kalau kita menerapkan dalam diri kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang di dalam hidup kita gitu ya, kata Mas yakin kita pasti akan gelisah gitu ya. Kata Mas yakin kita akan enggak lah. Karena apa? Karena orang yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya ya, itu akan melihat bahwa apa yang dia perbuat, segala sesuatu yang dia lakukan itu semua untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Betul, gitu kan. Betul. Bukankah dalam firman Tuhan ada baik kau makan atau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan gitu. Jadi prinsipnya ya, cara menerapkannya yang pertama-tama adalah jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka otomatis lah apa yang kita lakukan kita akan manut gitu ya, menerapkan semua dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita manusia. Gitu sih mungkin Victor. Nah mungkin pertanyaannya itu Kak, sudah berapa banyak Kak dari kita yang mengtuhankan Tuhan kita, Allah kita di dalam kehidupan kita Kak? Sudah berapa banyak sebenarnya? Iya, apakah kita cuman sekedar, maaf dalam tanda kutip, kita cuman sekedar Kristen aja, atau kita Kristen yang benar-benar Kristen gitu loh, yang mengtuhankan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar. Nggak cuma di gereja. Jangan cuma di gereja. Nah, iya. Pas di luar nggak gitu ya, Tuhannya disingkirin gitu. Waduh, keluar dari gereja, barbar. Nah, menurut Kak Tom, untuk kita bisa memiliki iman yang mengtuhankan Yesus dalam kehidupan kita itu gimana sih cara membangunnya? Cara membangun iman gitu ya. Ada satu firman Tuhan dalam Roma 10:17 ya. Dikatakan gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi berdasarkan firman ini jelas sekali gitu kan, bahwa iman kita bertumbuh adalah saat kita dengan sengaja gitu, ada effort, ada usaha yang kita sengaja untuk apa?
untuk merenungkan firman Tuhan, untuk Membaca membaca firman. firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Betul. Cuman itu caranya, nggak ada yang lain gitu kan. Benar Kak. Dengan itulah semakin kita melakukan semua itu, otomatis ya kehidupan iman kita akan bertumbuh. Kita akan banyak lebih waktu berdoa gitu kan, memuji Tuhan, bersyukur dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak ada lain sih menurut Kak Thomas, adalah diri kita benar-benar sengaja melakukan suatu usaha, effort yang kita sengaja untuk yaitu tadi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Betul. Nah Itu ini sih mungkin. buat teman-teman mungkin Kak ya Gimana? jarang merenungkan firman Tuhan atau mungkin masih bolong-bolong terus ya. Ini menurut Kak Tom sih dari Kak Tom pribadi ya. Menurut Kak Tom yang paling bikin susah orang merenungkan firman, membaca firman tuh halangan terbesarnya tuh apa Kak? Males kali. Susah kalau Males kayaknya kan. Ya enggak sih. Buat Kak Thomas itu yang seperti yang tadi Kak Thomas bilang, halangan terbesar dalam diri kita untuk membangun iman kita adalah benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan atas hidup kita. Benar Kak. Itu halangan terbesar. Jadi kadang-kadang lebih banyak ego kita, bukan apa yang Tuhan mau tapi apa yang kita mau gitu ya. Misalkan mau baca firman Tuhan, nanti aja lah. Masih inilah Tuhan, capek nih semalam. Kemarin habis kerja. Waduh. Padet, capek banget Tuhan, pagi-pagi nanti di kantor baru baca firman Tuhan misalnya gitu kan. Atau nanti di kampus ada jam senggang baru baca firman Tuhan. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ego kadang gitu ya. Jadi harus benar-benar menurut Kak Thomas tantangan terbesar itu benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nah itu dikembalikan ke pribadi kita masing-masing sih ya. Bagaimana kita bisa itu. Tapi halangannya itu ya, karena kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita, ego kita yang lebih ini kan dibandingkan Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita gitu sih. Benar Kak. Nah, ini menarik sekali. Kita kadang tahu kalau sebagai orang Kristen kita udah ditebus Tuhan ya Kak. Berarti kan kita milik Kristus dan harusnya. Kadang ya kita menganggap hidup kita ini ya milik kita sendiri. Jadi ya hidup ya seenak-enakku sendiri gitu ya Kak. Nah itu emang ya jujur aku juga pengakuan dosa. Nah, nanti setelah ini kita berdoa ya. Pengakuan dosa ya. Kasih efek holy nanti. Ini emang ya aku jujur ya sebagai ya harus jujur. Jujur Kak. Nggak jujur dosanya berkali lipat nih Kak. Bener. Depan muka hamba Tuhan bohong nih. Jadi ya aku jujur juga, aku sendiri terkadang masih ada bolong-bolongnya Kak. Kayak seperti tadi Kak Thomas bilang, aku capek, aku habis pulang kerja, mungkin nantilah. Aku kan biasanya malam Kak. Setelah malam, nanti tidurnya bentar lagi, pas mau tidur aja. Pas udah mau baca, tiduran. Besoknya, nanti aja, nunggu malam kan biasanya malam. Besoknya dirapel Tuhan. Padahal makin banyak kebanyakan males Tuhan. Banyak malesnya emang ya, salah satu halangannya itu sih. Mungkin kayak membangun kebiasaan disiplin sih kayak. Iya. Membangun disiplin. Nah, kalau Kak Tom sendiri mungkin bisa sharing dikit Kak tentang sedikit perjalanan imannya Kak Tom dari sebelum hamba Tuhan. Masa nggak mungkin dong dari lahir udah jadi hamba Tuhan Kak. Ada jatuh bangunnya pasti. Kalau sharing pribadi Kak Thomas, mungkin diawali dengan perjalanan iman Kak Thomas itu diawali dengan hal yang nggak enak gitu ya. Nggak enaknya, Kak Thomas merasa perjalanan iman Kak Thomas itu benar-benar dimulai itu waktu Papa meninggal gitu ya. Waktu Papa meninggal. Karena sebelum Papa meninggal tuh kita anak-anaknya tuh bergantung penuh sama Papa. Bergantung penuh sama Papa. Jadi apa yang kita mau, Papa kan selalu sediain gitu kan. Kuliah, Kak Thomas sempat kuliah gitu kan, ya semua Papa sediain. Rencananya juga Kak Thomas dulu lulus STM gitu ya. Wah, anak STM. Waduh. Walaupun suka tawuran tapi pengennya dulu jadi ambil teknik mesin gitu kan. Sekolah teknik mesin. Tapi ternyata Tuhan berkata lain gitu ya. Tuhan berkata lain. Papa meninggal di saat kita masih semuanya sekolah. Kak Thomas masih STM kelas 1. Kakak adik masih kuliah, adik juga masih SMP. Meninggal Papa gitu kan. Dari situlah kita secara pribadi Kak Thomas yang merasakan kayaknya perjalanan iman dimulai dari situ. Karena apa? Karena waktu itu benar-benar kan cuma ngandalin Papa gitu kan, pegawai negeri sipil. Jadi
waktu papa meninggal hanya mengandalkan jadinya pensiun janda gitu, janda. Jadi kalau pegawai negeri itu suaminya pegawai negeri, istrinya itu nanti misal suaminya meninggal, istrinya akan dapat tunjangan pensiun janda gitu. pegawai negeri gitu. Jadi cuma ngandalin itu singkatnya Kak Thomas itu dulu 250.000. 250.000. Kakaknya Kak Thomas masih ada yang kuliah. Ada juga kakak yang di atasnya Kak Thomas itu masih semea. Kak Thomas STM. Adik Kak Thomas SMP. Kita butuh biaya. Terus butuh juga makan. Hanya mengandalkan uang 250.000 kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecil banget Kak. Iya, bukan kecil-kecil lagi gitu. Emang kecil gitu ya. Tapi Kak Thomas lihat gitu ya, suatu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan pelihara hidup Kak Thomas keluarga. Kak Thomas pernah ada suatu peristiwa kita udah nggak punya makanan gitu ya. Kalau punya beras aja enak masih sama cabai gitu kan ya, bawang gitu kan. Waduh. Masak dibikin nasi goreng jadi gitu kan. Aduh. Ini udah nggak ada apa-apa ini. Udah nggak ada apa-apa, beras nggak ada, udah habis. Bener-bener kosong. Bener-bener kosong. Mama bilang udahlah, mama mau ngobrol-ngobrol di depan gitu kan, pusing gitu. Tapi Kak Thomas ingat sekali waktu itu datang majelis pusat, gereja pusat gitu ya. Kak Thomas itu gerejanya di cabangnya, ada pusatnya di daerah Rawamangun, Kak Thomas di daerah Jakarta Timur, Kampung Pulo itu Halim situ. Itu majelis pusat sama cabang kan rasanya nggak masuk akal, nggak terlalu kenal-kenal banget gitu ya. Tapi tiba-tiba majelis itu datang, kondisi hujan-hujan, datang ke rumah, terus pikir mama waktu itu mau ketemu hamba Tuhan yang pelayanan di situ. Ditanya, oh mau ketemu hamba Tuhan yang pelayanan? Oh enggak bu, saya mau ketemu ibu gitu. Loh, kata mama kenapa? Saya itu dapat berkat dari Tuhan gitu kan. Dia bilang gitu. Lalu saya berdoa, Tuhan ini buat siapa? Siapa yang membutuhkan? Terus akhirnya kata majelis ini bahwa yang terbaik itu mukanya mama saya gitu. Kok Kan bisa? itu aneh. Paling kita jarang-jarang ketemu, tapi yang emang kenal tapi kan jarang ketemu gitu. Akhirnya dia kasihkan uang yang sangat cukup buat kami hidup, gitu kan. Untuk sampai akhirnya gajian kembali gitu kan. Dari situlah Kak Thomas belajar iya ya. Dari situ ya yang membuat Kak Thomas dalam segala kesulitan dalam hidup ini, jatuh bangunnya Kak Thomas dalam segala pergumulan yang berat, Kak Thomas tahu bahwa Tuhan itu sanggup dan teramat sanggup untuk menolong gitu. Itulah perjalanan iman yang Kak Thomas rasakan, justru di saat keadaan susah, sulit gitu ya. Ada Tuhan yang tolong kita, dan itu yang membuat Kak Thomas kalau mengalami masalah berat gitu ya, iman mungkin menjadi lemah. Kak Thomas ingat, iya kalau dulu Tuhan pernah tolong Kak Thomas, pasti sekarang dan sampai selama-lamanya dia pasti akan tolong Kak Thomas. Betul Kak. Itu betul sih. Banget. Itu mungkin sharing nggak singkat ya, panjang. Nggak apa-apa. Aduh, nanti bisa dipotong lah. Bisa, memberkati banget, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Waduh, tapi itu bener-bener nggak disangka-sangka ya Kak. Bisa tiba-tiba. Iya, itu makanya Kak Thomas bilang Tuhan itu Tuhan yang nggak bisa kita selami dengan akal pikiran kita. Betul. Tapi dia tahu yang terbaik buat kita. Betul. Apa yang tak pernah didengar telinga. Benar, Waduh, ada lagu. Dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Betul banget Kak. Nyanyi ya? Enggak. Waduh, nanti diputar lagunya. Nah, dalam perjalanan iman Kak Tom dari jatuh bangun dari tadi yang Kak Tom ceritakan, ada nggak sih Kak tokoh Alkitab yang mungkin jadi panutan Kak Tom dalam menjalani hidup beriman sebagai orang beriman ya Kak khususnya? Oke. Kalau tokoh jelas pribadi yang agung itu Tuhan Yesus gitu. Betul, ya. Itu Tuhan pasti. Yesus. Tapi kalau disuruh memilih selain Tuhan Yesus, Kak Thomas terinspirasi dari Rasul Paulus lah. Kenapa? Karena Kak Thomas lihat dia benar-benar menunjukkan contoh tentang kehidupan orang yang beriman gitu. Waktu dia mau di dalam penjara akan dihukum mati, justru dia melihat kematian adalah keuntungan kalau hidup bagi Kristus. Kan aneh gitu. Orang lihat mati itu suatu hal yang mengerikan, yang menakutkan, sial atau apa gitu. Dia bilang keuntungan. Waktu dia mengalami kelemahan, justru dia mengatakan di dalam kelemahan lah kuasa Tuhan itu nyata, sehingga aku suka bermegah di dalam kelemahanku. Kan aneh, orang biasanya bermegah dalam kelebihan, kehebatan gitu. Tapi justru di dalam
kelemahan dia bermegah. Karena apa? Karena kuasa Tuhan nyata dalam kita. Jadi kata Mas lihat pribadi yang sungguh-sungguh menginspirasi, yang mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan gitu ya. Dari sudut pandang apa yang kita imani gitu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ya itu mungkin Rasul Paulus lah. Rasul Paulus ya. Aku juga pribadi ya mengidolakan Rasul Paulus sih. Karena ya beliau juga zaman dari cerita yang kita baca di Alkitab kan juga dia orang yang sangat apa ya, memiliki pengaruh lah bisa dibilang. Benar-benar berpengaruh dari cara dia pemuritan, dari cara dia penginjilan dan lain-lain semuanya. Benar-benar bisa jadi role model lah menurutku. Benar-benar. Nah, oke mungkin singkat aja nih Kak. Boleh nggak sih kalau kita khawatir tentang masa depan kita? Apakah dengan kita khawatir artinya kita ngeraguin kuasa Tuhan Kak? Soalnya ini mungkin banyak teman-teman yang mikir kayak gini sih Kak. Khawatir ya, sebagai manusia mungkin wajar kita khawatir ya. Dengan khawatir kita bisa melakukan antisipasi dalam segala sesuatunya. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita gitu. Yang membuat kita akhirnya tidak percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Itu sih yang jangan sampai seperti itu. Karena firman Tuhan berkata kan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya gitu kan. Karena ia yang melihara kita, karena Tuhan itu melihara kita. Jadi khawatir akan masa depan ya sebagai manusia mungkin wajar ya. Tapi jangan sampai kita larut di dalamnya gitu. Tapi justru mendorong kita untuk menyerahkannya kepada Tuhan dan terus berusaha. Kan ada istilah ora et labora gitu kan ya. Berdoa sambil berusaha gitu kan ya. Jangan larut dalam kekhawatiran gitu. Wajar sih ya khawatir masa depan. Orang kita terbatas nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bener gitu. kan? Seperti itu mungkin. Nah tuh teman-teman yang di rumah nih mungkin yang masih banyak pergumulan, ingat permasalahan kita tuh bukan ada buat menjegal kita, bukan buat menjegal hidup kita, tapi buat ngingetin kalau ada kuasa Tuhan yang bakal pasti menolong kita. Iya. Nah, Setuju. Wih setuju. setuju. Puji Tuhan. Lulus katekisasi kayaknya. Lulus. Hampir. Mungkin Kak Tom nih di penghujung acara ini mungkin ada nasihat apa yang ingin Kak Tom kasih tahu nih ke teman-teman mungkin yang masih bingung tentang keimanannya dalam tanda kutip. Ya kata Mas sadar ya gitu ya, di tengah-tengah masa pandemi ini segala sesuatu menjadi sangat sulit gitu ya. Kuliah sulit, kerja sulit, mungkin berkumpul dengan teman-teman sulit gitu ya. Kita kayaknya nanggung semuanya sendiri gitu ya. Tapi sebagai orang percaya, mari kita menjalani hidup kita hanya bukan dengan mata jasmani kita ya, tapi dengan mata iman kita gitu ya. Betul. Agar melihat segala sesuatunya kita lakukan dengan mata iman kita, karena firman Tuhan jelas berkata orang benar itu hidup karena iman gitu ya. Orang benar itu hidup karena iman. Sehingga ketika kita melihat segala sesuatunya dengan mata iman, kita yakin percaya bahwa Allah betul bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, dan Ia menjadikan waktu segala sesuatunya indah pada waktunya gitu. Betul, Jadi tetap semangat, tetap terus bergantung dan berserah sama Tuhan. Mungkin itu aja dari Kak Thomas. Wih, terima kasih Kak. Tuh dengerin ya teman-teman, tetap semangat. Waktu Tuhan pasti ada yang terbaik buat kita semua. Wah. Amin. Nah, mungkin segitu dulu aja sih ya Kak untuk. Oke. Thank you. Makasih loh Kak. Udah. Thank you. Terima kasih loh. Akhirnya diundang loh Kak Terima Thomas. kasih loh Kak. Oke, mungkin buat teman-teman yang nanti kalian bisa langsung tulis di komen aja di bawah. Kalian mau temanya apa? Kalau ada yang mau request, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan juga share. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke. Salam dari kita semua. Wih, dadah. Oke, Sampai see you, ketemu see you. episode berikutnya. See you. See you.